واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini Allah kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sebuah ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah talabul ilm, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama itu fardhatun, hukumnya wajib atas seluruh muslim dan termasuk juga muslimah. Sehingga kita sebagai seorang muslim dan muslimah berkewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu agama, dan ini adalah di antara jenis ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menuntut ilmu ini adalah salah satu tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada hari ini, pada hari Kamis ya, kalau dalam perhitungan kalender Hijriah,
kita sudah berada di hari Kamis. Karena pertukaran hari itu adalah ketika tenggelamnya matahari, berarti hari sudah masuk hari yang berikutnya. Jadi dalam penanggalan Hijriah, kita sekarang sudah berada di hari Kamis. Jadi tanggal sekarang, kita telah berada pada bulan Dzulqa'dah, di pertengahan ya. Jadi sekarang kita berada pada tanggal 16, Pak. Di pertengahan bulan Dzulqa'dah tahun 1446 atau pada tanggal 14 Mei 2025 insyaallah kita mulai ya, majelis kita membacakan sebuah kitab salaf. Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama salaf, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang merupakan di antara murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang judul kitabnya adalah Syarh Sunnah. Yang mana kitab ini akan kita bacakan nanti syarahnya oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah, salah seorang ulama kibar di Saudi Arabia. Jadi judul syarahnya adalah Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnati lil Muzani. Jadi judulnya adalah Fathur Rabbil Ghani. Ya, pembukaan sesuatu yang dimudahkan, yang dibuka oleh Allah Rabb, ya, pencipta yang maha kaya, yang merupakan penjelasan dari syarah dari kitab Syarh Sunnah ini. Penjelasan dari kitab Syarh Sunnah yang matannya ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kemudian pensyarah kitab ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, nama beliau adalah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami sudah pernah menjelaskan muqaddimah dari kitab ini di masjid yang sebelumnya, dan karena kita sudah ya pindah ke masjid ini, pembahasan ini juga, maka kita akan mengulang lagi karena ada sebagian ikhwan mungkin ya belum mendengarkan muqaddimah atau pendahuluan dari pembahasan kitab ini. Maka kalau seandainya kita mempelajari sebuah kitab, hal dasar yang mesti kita ketahui ada dua, Pak. Yang pertama, kita harus mengetahui ismul kitab. Nama kitabnya apa? Sudah kita jelaskan tadi, judul kitab yang kita bahas adalah Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnati lil Muzani. Ya. Kemudian nama penulis kitab ini adalah Al-Imam Al-Muzani. Beliau lebih dikenal dengan nama Al-Muzani. Nanti akan kita bacakan sirah beliau atau biografi beliau atau terjemah beliau secara ringkas. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja kepada Tarjamatul Muzani, biografi singkat daripada Al-Imam Al-Muzani yang tidak kita bacakan semuanya. Kita jelaskan sedikit saja yang berhubungan dengan biografi ringkas penulis matan kitab ini, penulis kitab Syarh Sunnah ini. Jadi kalau saya bagi ikhwah sekalian, bapak sekalian yang ingin PDF-nya, ini ada pada teman kita Rizal Dianto, ya, bisa diminta. Ini pernah kami share di grup ya Pak ya. Qala al-muallifu rahimahullah, qala syarihu rahimahullah ta'ala, Tarjamatul Muzani. Biografi penulis matan kitab ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Awalan yang pertama, kunyatuhu ismuhu nasabuh. Yang pertama adalah nama kunyah beliau, nama aslinya, dan ya nasab beliau atau nama ayahnya, kakeknya, buyutnya dan seterusnya, itu nasab ya, garis keturunan beliau. Huwa Abu Ibrahim. Jadi nama kunyah beliau ini adalah siapa? Abu Ibrahim. Ya, dan ini adalah kebiasaan dan sunnah Rasul, Pak. Ini bukan hanya tradisi, namun karena Rasul menyukainya dan Rasul juga memberikan kunyah kepada anak-anaknya,
Bahkan ada sahabat, ya ada seseorang yang masih kecil yang ditemui oleh Nabi. Nabi pernah memberikan nama kunyah sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya nama kunyah ini adalah salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia dilakukan oleh Nabi dan menjadi syariat sehingga hukumnya sunnah dalam fikih. Artinya kalau seandainya kita amalkan ini dengan niat mengikuti perbuatan Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini sunnah, Pak. Jadi memiliki nama kunyah ini hukumnya sunnah. Jadi nama kunyah beliau adalah dia adalah Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya ibn Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Misri, tilmidhu Syafi'i. Kemudian nama beliau adalah Ismail. Jadi nama asli beliau adalah siapa, Pak? Ismail. Kemudian Yahya, Ismail bin Yahya bin Ismail. Nama ayahnya adalah Yahya. Kakeknya Ismail. Jadi nama beliau persis dengan nama kakeknya. Ibni Amr. Ibni Amrin. Ya. Kemudian nama buyutnya adalah Amrin. Ibni Muslim. Ayah dari buyutnya adalah Muslim. Al-Muzani. Al-Misri. Kemudian beliau disandarkan kepada nama Al-Muzani. Kemudian Muzani ini berasal dari siapa nanti akan kita jelaskan. Al-Misri beliau berasal dari negara Mesir. Tilmidhu Syafi'i, ya, salah seorang muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi Imam Syafi'i ini, Pak, beliau punya dua pandangan atau punya dua mazhab. Yang pertama dikenal dengan istilah qaulun qadim. Pendapat beliau ya yang terdahulu sebelum beliau hijrah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i dahulu beliau menetap di Irak, ya, di Baghdad. Kemudian beliau punya pandangan-pandangan ijtihad yang dikumpulkan oleh murid-murid beliau di situ, maka dikenal dengan istilah qaulun qadim, ya. Pendapat lama. Nah, kemudian beliau setelah itu pindah ke Mesir. Pendapat beliau di kota Mesir yaitu disebut dengan istilah qaulun jadid, ya, pendapat beliau yang baru. Dan di antara murid beliau yang terkenal di Mesir itu adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Maka kitab yang kita bahas ini adalah Syarh Sunnah, ini pembahasan tentang akidah. Jadi bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya salafus saleh, maka di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Karena beliau mengambil akidah ini, mempelajari akidah ini tentu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya lagi Imam Nafi'. Ya, kemudian Imam Nafi' dari guru-gurunya lagi yaitu sahabat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar dari Nabi SAW, itu sanadnya, Pak, ya. Jadi memang akidah Ahlussunnah ini punya mata rantai ketersambungan, ya, pemahaman sampai kepada pemahaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Muzani kata beliau bil dhammil mimi, dengan didhammahkan huruf mimnya. Al-mu, Pak, ya, bukan difathahkan, bukan pula dikasrahkan. Jadi mimnya didhammahkan. Al-Muzani kan gitu. Bi dhammil mimi wa fathiz zai, dengan difathahkan huruf zainya. Al-muza, huruf zainya difathahkan. Wa fi akhiriha an-nunu, kemudian huruf terakhirnya adalah nun, ya. Jadi dibaca Al-Muzani, tidak ditasydidkan zainya. Kan ada juga, Pak, saya dengar, ya, ada orang yang membacanya, ada sebagian ikhwah yang membacanya dengan Al-Muzanni, Al-Muzanni. Ya, ini salah, ya, atau nunnya ditasydidkannya Al-Imam Muzanni, gitu. Salah juga. Jadi yang benar adalah Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani, ya. Mimnya didhammahkan, zainya difathahkan, kemudian tidak ditasydidkan huruf nunnya. Kemudian beliau mengatakan hadhihi nisbatu ila Muzinata ibni Ad
ibni Tabikhah, ibni Tabikhata, ibni Ilyasa, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Abdanan. Wasmu Muzina Amrun wa inna summiya bismi ummihi Muzinatu bintu Kalb ibni Wabrah wa Muzinatu hiya ummul qabilatil masyhurah. Kemudian kata beliau, penyandaran ya laqab beliau atau nama panggilan beliau dengan Al-Imam Al-Muzani ini adalah penisbatan penyandaran gitu. Kepada siapa? Kepada seseorang yang bernama Muzinah. Jadi Muzinah ini adalah keturunan beliau gitu, buyut-buyut beliau gitu. Jadi namanya Muzinah bin Ad, anaknya Ad. Ad ini bin Tabikhah. Tabikhah ini bin Ilyas. Nah, dari Ilyas ini ya maka menyambung dengan nasab Nabi. Nabi juga nasabnya kepada Ilyas ini. Bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Jadi Adnan ini juga salah satu nasab garis keturunan Nabi SAW. Kemudian nama wasmu Muzina, nama Muzina ini adalah Amr. Namanya aslinya Amr, namun ketukar Pak. Ya, nama aslinya adalah Amrun ya, namun sering dipanggil oleh orang Muzina. Wa inna masumya bismi ummi, dia itu dinamai orang memanggilnya dengan nama maknya gitu. Paham ya? Jadi Muzina itu nama ibu dari ya buyut-buyutnya Imam Al-Muzani ini. Yaitu Muzinah, itu kan nama perempuan. Namun nama aslinya adalah Amrun gitu ya. Kemudian nasab daripada ibu dari buyutnya ini atau dari keturunannya ini ya, garis keturunan beliau itu adalah Muzinatu bintu Kalb. Muzinah bintu Kalb. Muzinah anaknya Kalb, Kalb bin Wabrah. Kemudian wa Muzinatu, dan nama Muzinah ini adalah hiya ummul qabilah, dia adalah ibu ya daripada suku yang terkenal di Mesir itu, Pak. Jadi nama suku, jadi diambil dari nama seorang perempuan gitu ya. Ya, maka ini hampir menyerupai orang-orang Minang, hampir menyerupai nih Pak ya, karena orang Minang itu sukunya itu juga dari perempuan gitu. Ya, jadi nama suku beliau ini Pak Al-Muzani ini ya, ini sejarahnya itu diambil dari nama seorang perempuan gitu ya. Namanya siapa? Muzinah kan gitu. Ummul qabilah. Itu adalah ibu ya, ibu pemilik suku ini yang terkenal kan seperti itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama beliau kita sudah tahu yaitu Ismail ya. Nama kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Kemudian beliau dilaqabi, dipanggil dengan nama Al-Muzani, lebih dikenal dengan nama Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mauliduhu wa usratuhu. Ya, kelahiran beliau dan keluarganya. Jadi kapan beliau dilahirkan gitu. Mauliduhu fi sanati mautil Laits bin Sa'ad sanata 75 wa mi'ah. Beliau itu dilahirkan pada tahun meninggalnya seorang ulama besar di Mesir itu, Al-Imam Laits bin Sa'ad. Jadi Imam Laits bin Sa'ad ini adalah imam yang sangat luar biasa ilmunya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya beliau punya mazhab juga. Mazhabnya Laits ya, akan tetapi kena muridnya sedikit dan tidak terkenal ya. Artinya beliau juga sudah mencapai derajat mujtahid mutlak ya, seorang yang sudah bisa berfatwa, yang bisa berijtihad tanpa taklid lagi ya, tanpa ya memandang kepada pendapat orang lain, langsung berijtihad dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah Imam Al-Laits ini, sama kedudukannya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad gitu. Jadi beliau dilahirkan pada tahun meninggalnya Al-Imam Laits bin Sa'ad ini. Kapan itu? Sanata 50 wa 70 wa mi'ah, 100 ya 75 tahun. Iya, Hijriah 6. Wa yadhhar anna usratahu kanat muhibbatan lil ilm. Dan keluarganya itu ada keluarga yang menampakkan kecintaan terhadap ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya, itu ulama. Tahrisu ala tansyiati afradiha tansyiatan ilmiyatan. Kemudian keluarga beliau ini adalah keluarga yang betul-betul ya
menyiapkan anggota keluarganya dengan ilmu, memberikan bekal, ya, membekali keluarganya dengan ilmu. Faqad dzakara ulama'u ukhtan lil imami Muzani. Kemudian para ulama menyebutkan ada seorang saudarinya, ya. Ada seorang seorang saudari daripada Imam Al-Muzani ini, saudara perempuan beliau, wa anna kanat tahduru majlis Syafi'i. Dahulu beliau sering, ya, hadir ke majelisnya Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Syafi'i. Wa nuqila anha wa naqala anha Ar-Rafi'i fi zakati. Kemudian Al-Imam Ar-Rafi'i ini salah seorang ulama Syafi'iyah, ya. Al-Imam Ar-Rafi'i ini, ya. Al-Imam Ar-Rafi'i ini salah seorang imam dalam madhab Syafi'i. Jadi beliau menukilkan mempelajari ilmu tentang zakat menurut madhab Syafi'i dengan saudarinya Imam Al-Muzani ini. Wa dzakaraha Ibnu Subki. Ya, hal ini telah disebutkan, disampaikan oleh Imam Ibnu Subki wal Isnawi fit Tabaqat, dan Imam Al-Isnawi dalam kitab At-Tabaqat. Wa kadzalika Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi fahuwa akhun lil Muzani min ar-radha'ati. Kemudian juga ada imam, ya, seorang ulama besar juga yang namanya Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan dia adalah saudara laki-laki daripada Imam Al-Muzani, ya, disebabkan dengan persesusuan, ya. Saudara persesusuan, ya. Ya, persusuan. Ya. Wa bnu ukhtihi Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian ponaan beliau, anak dari saudari beliau ini adalah salah seorang ulama besar dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang punya kitab yang masyhur dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini kitab, ya, yang dipelajari oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan referensi, Pak, maraji' untuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kitab Aqidah At-Tahawiyah ini. Artinya keluarga beliau ini banyak yang ulama, gitu, ya. Mulai dari saudaranya yang perempuan, saudara laki sepersusuan, bahkan ponaannya adalah ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imamul Masyhur, seorang imam yang terkenal, ya. Sahibul Aqidah At-Tahawiyah, pemilik kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang terkenal itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Al-Imam Al-Muzani ini. Kemudian guru-guru beliau, syuyukhuhu, syekh-syekhnya, min abrasi masyayikhihi alladzina akhadha anhum, dan di antara guru beliau yang terkenal, ya, yang beliau mengambil ilmu darinya, yang pertama adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa itu, Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i, karena nama aslinya adalah Muhammad, nama beliau. Bin Idris Asy-Syafi'i ini nisbah juga kepada wujud beliau, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Ya. Kemudian Al-Imam Ali bin Ma'bad bin Shidad Al-Basri. Ini juga seorang ulama, ya, yang wafat pada tahun 218 Hijriah. Kemudian Al-Imam Nu'aim, ya, Nu'aim bin Hamad Al-Khazai, meninggal pada tahun 228 Hijriah. Kemudian Al-Imam Asbagh Ibnu Nafi' yang meninggal pada tahun 205 Hijriah. Dan beliau ini termasuk ulama yang tidak terlalu banyak gurunya, Pak. Imam Al-Bukhari saja itu lebih daripada 1000, ya. Lebih daripada 1000 guru beliau dari berbagai penjuru dunia, karena beliau pernah rihlah, ya. Rihlah fi talabil ilm. Pernah beliau melakukan perjalanan meninggalkan negara beliau dalam rangka mempelajari ilmu agama, gitu, ya. Sementara Imam Al-Muzani enggak. Beliau tidak pernah keluar negara. Beliau hanya fokus belajar kepada ulama-ulama di Mesir saja, dan yang paling lama beliau belajar dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh An-Najmi, ya, beliau menyebutkan ada dua hal, Pak, yang menyebabkan sedikitnya guru daripada Imam Al-Muzani ini. Wa ya'udu qillatu masyayikhihi ila amrayni, ya. Kembali atau penyebab sedikitnya masyayikh, guru-guru daripada Imam Al-Muzani ini disebabkan oleh dua perkara. Ahadihima, salah satunya, mulazamatuhu asyadidatu li Syekh Asy-Syafi'i. Beliau bermulazamah, ya, sangat lama, gitu, ya.
syadidah gitu ya, sangat lama bermulazamah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga membuat beliau hanya terfokus belajar dengan Imam Asy-Syafi'i saja dan beberapa ulama di Mesir ya. Kemudian penyebab yang kedua, atsani annahu lam yakun lahu rihlatun ilal buldanil islamiyyati bal kana yaktafi bi ulama'i Misra ya wa man yurid ilaiha minal ulama'i. Sebab yang kedua adalah beliau tidak pernah rihlah, tidak pernah ya melakukan perjalanan keluar ke negara Islam yang lain gitu ya. Bahkan kana yaktafi, beliau dahulu hanya mencukupkan belajar dengan ulama-ulama di Mesir dan siapa saja ya dari ulama yang beliau ingin belajar dengannya. Artinya beliau hanya belajar dengan ulama yang ada di Mesir, sehingga inilah kata pensyarah kitab ini yang menyebabkan sedikitnya guru beliau. Jadi ada dua hal. Penyebab yang pertama apa Bang Ijal? Iya. Ya, karena beliau banyak menghabiskan waktunya bermulazamah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi mulazamah itu Pak, kita belajar dengan guru. Jadi sambil bergaul gitu. Itu yang mulazamah itu. Kemana Imam Syafi'i mengisi, misalkan ke masjid ini datang juga dia. Ya kan, kemudian berinteraksi melihat akhlak Imam Syafi'i gitu kan. Nah, beda dengan orang belajar di kampus. Itu hanya sekedar ya memberikan ilmu gitu ya. Tidak mempelajari bagaimana karakter, bagaimana interaksi dengan gurunya. Nah, ini beda thariqah mulazamah dengan thariqah ya fil jami'ah ya di kampus itu. Kalau di kampus itu hanya sekedar transfer knowledge, hanya sekedar transfer ilmu, Pak. Sementara hubungan psikologis antara murid dengan guru itu kurang gitu. Tapi kalau kita dahulu belajar ya di luar negeri itu, di Yaman itu kita mulazamah. Artinya kemana guru kita itu kita datang ya. Bahkan kita sakit Pak, saya ada syekh ya, guru saya Syekh Muhammad Al-Adani. Ketika saya sakit dikunjungi oleh beliau. Dia tanya antum gini, ini gitu. Kemudian kita punya hubungan juga ketika syekhnya jualan. Syekh di Yaman itu Masya Allah Pak. Banyak di antara mereka itu udah ada digaji, ya free. Dan mereka ada usaha lain. Saya punya guru juga namanya Syekh ya Al-Harazi. Ini seorang fakar nahu, kemudian fakar mantik juga. Walaupun mantik ya ini bukan dari Ahlus Sunnah pada dasarnya, dari Mu'tazilah, namun beliau mempelajari untuk memantahnya gitu ya. Untuk meluruskan pemahaman penyimpangan dari sekte Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, ini ya. Dan saya pernah ya mengunjungi toko beliau. Jadi beliau di samping mengajar itu beliau juga jual roti gitu. Ini ya, ini hadirin, karena memang mereka itu ya tidak pernah mencari uang dengan dakwahnya. Tapi kalau dikasih alhamdulillah, tidak pakai tarif. Tidak pernah buat kajian kemudian buka pendaftaran ya. Buka ya na'udzubillah ya. Dikhawatirkan niatnya melenceng gitu. Sementara Pak, kita sudah ikhlas saja, ini kita merasa ikhlas, nggak ada tarif ya. Terkadang setan itu ya, setan itu menggoda juga. Apalagi kita sengaja ya bikin acara event-event dakwah, kemudian pakai apa Pak? Pakai kepeng gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan niat kita berubah karena ancamannya luar biasa Pak. Ya, man ta'allama ilman li ghairillahi au man ta'allama ilman ya ghairallah an yaqsida ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu li ghairillah gitu ya. Untuk selain Allah, mungkin untuk dipuji, untuk menghasilkan kekayaan kan seperti itu. Untuk menjadikan income gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Namun kita nggak boleh memvonis juga, karena niat ikhlas itu di hati masing-masing. Mudah-mudahan saja orang yang membuat event kajian berbayar itu mereka orang yang ikhlas. Ya kan, kita harus husnuzon. Mudah-mudahan gitu ya. Nah,
Tapi kalau kami pribadi itu rentan, ya. Kita tidak dalam rangka menjudge, Pak, ya. Memponis orang enggak, ya. Enggak boleh kita. Namun kita hanya menjadikan pelajaran, hendaknya kita dalam hal agama ini, ya, jangan kita jadikan bisnis. Yang namanya bisnis itu pasti orientasinya adalah kekayaan, Pak. Pasti orientasinya materi, yang namanya bisnis. Maka jangan sampai dalam kegiatan keagamaan, Pak, kita jadikan ajang untuk berbisnis. Itu saja. Namun ya bukan dalam rangka untuk apa? Untuk menjudge saudara kita. Mudah-mudahan saja teman-teman kita yang buat event-event itu ya tujuannya murni ikhlas, ya kan? Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian murid-murid beliau diantaranya talamizuhu, murid-murid beliau, akhadha 'anil Muzani khalqun katsirun, telah mengambil ilmu dari Imam Al-Muzani ini ya sejumlah banyak para ulama gitu kan, min abrazi talamizihi, di antara murid beliau yang terkenal ya, yang abraz itu artinya yang ashhar gitu ya. Yang terkenal adalah yang pertama Imamul A'immah Abu Bakar Ibni Khuzaimah. Ini imamnya para imam ini, Pak. Beliau ini, Pak, punya kitab namanya Kitabut Tauhid juga, Ibni Khuzaimah, yang ditulis oleh Imam Al-Khuzaimah ini, dan beliau wafat pada tahun Tufiyah ya, pada tahun 311 Hijriah. Artinya beliau masih dikategorikan ya ulama salaf. Karena yang salaf itu secara dilihat dari sisi waktu ya, salaf itu adalah Nabi dan para sahabat, tabi'in dan asbab tabi'in, berdasarkan hadis sahih bahwasanya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang berada di abadku. Karena qarnun itu terkadang diterjemahkan dengan abad. Satu abad itu berapa tahun, Pak? 100 tahun. Artinya 100 tahun di masa Nabi dan para sahabat itu namanya generasi pertama itu. Al-qarnul awal. Kemudian Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi 100 tahun setelahnya, artinya 200-an Hijriah, ini dikenal dengan qarnut tabi'in, ya, abadnya para tabi'in gitu. Jadi tabi'in ini, Pak, enggak ketemu dengan Nabi, namun mereka ketemu dengan sahabat. Artinya ulama yang hidup di tahun di tahun 200-an Hijriah, termasuk nanti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya. Kemudian setelahnya atba'ut tabi'in, summa ladzina yalunahum, yaitu ulama yang hidup di tahun 300-an Hijriah, termasuk Imam Ibnu Khuzaimah ini. Ya kan, beliau ya hidup di tahun 300-an Hijriah. Maka secara tinjauan masa, secara tinjauan waktu, berarti Imam Ibnu Khuzaimah ini adalah ulama salaf. Jadi kalau ingin mengatakan siapakah salafus saleh, itu ini di antara Imam Ibnu Khuzaimah, dan termasuk penulis kitab yang kita bahas Imam Muzani ini. Karena Imam Muzani ini ya lahirnya tadi tanggal tahun berapa, Bang Ijal? Ya 175 Hijriah. Artinya beliau hidup di tahun 200 Hijriah. Jadi yang kita bahas ini adalah bukunya salafus saleh ini, Pak, ya. Kitabnya salafus saleh. Bukan kitab ulama-ulama ya kontemporer, bukan. Ini ulama salaf ini. Kemudian di antara muridnya juga adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sekaligus ponakan beliau. Karena Imam At-Tahawi ini adalah anak dari saudari beliau. Jadi ponakan beliau. Yang mana Abu Ja'far At-Tahawi ini meninggal tahun 321 Hijriah. Bisa dilihat di kitab, Pak, ya. Kemudian yang ketiga Abul Qasim Ibnu Bashar Al-Anmati, ya, Syekh Ibnu Suraj. Kemudian Al-Imam Abul Qasim bin Bashar Al-Anmati, gurunya Ibnu Suraj, salah seorang ulama hadis ya, yang meninggal tahun 288 Hijriah, yang merupakan ulama salaf juga. Kemudian yang keempat Syekhul Basrah, ya, syekhnya ulamanya kota Basrah. Jadi Basrah itu, Pak, di mana, Pak? Di Baghdad, di Irak sekarang. Yang namanya adalah Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Ini ulama fikih Syafi'i yang terkenal ini, Pak, ya. Jadi kalau seandainya orang belajar fikih Syafi'i, maka tidak akan asing lagi dengan Syekh Zakaria ini. Zakaria bin Yahya As-Saji ini, murid juga Imam Syafi'i. Jadi gurunya dua, Imam Syafi'i juga, Imam Al-Muzani juga. Karena Imam Al-Muzani ini
murid seniornya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang kelima Abul Hasan bin Jausan ya rahimahullah yang meninggal tahun 320 Hijriah. Kemudian yang keenam Al-Imam Abu Nuaim bin Adi. Kemudian yang ketujuh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ini salah seorang ulama hadis yang terkenal yang dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi. Juga salah seorang ulama kritikus hadis, Pak. Ulama yang pakar terhadap ilmu jar wa ta'dil ya. Menilai ya sanad dan perawi hadis. Ya, jadi ketika ada ulama mengatakan si fulan majhul misalnya, si fulan dhaif, si fulan thiqah, si fulan amirul mukminin fil hadis, itu tidak sembarang, Pak. Ini adalah yang mengatakan harus diambil perkataan ulama jar wa ta'dil. Jadi di antara ulama jarhi wa ta'dil itu adalah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini. Jadi kalau Bapak ya belajar mustalah, Pak, ataupun belajar ilmu takhrij ya, maka tidak akan asing lagi dengan nama Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini. Salah seorang ulama hadis yang terkenal di masanya dan merupakan ulama mutaqaddimin yang pakar betul terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penghafal juga. Hafiz beliau ya, telah menghafal ribuan hadis. Sama levelnya dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis, Pak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab murid-murid beliau dalam Tabaqatul Hanabilah ya. Bahkan beliau pernah hafal 1.000.000 hadis. Bayangkan, Pak, 1.000.000 hadis gitu ya. Dan murid beliau yang terkenal adalah Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari ini muridnya Imam Ahmad. Dan Imam Al-Bukhari ini adalah gurunya Imam Muslim. Imam Bukhari saja, Pak, ya, di akhir hidupnya beliau menutup semua kajiannya dan beliau ditahzir. Kenapa? Karena ada sebagian ulama juga yang ada hasad kepada beliau dan beliau difitnah yang mengatakan apa? Yang mengatakan seperti pemahaman Asy'ariyah. Padahal beliau berlepas diri ya dari mengatakan dengan perkataan Al-Asy'ariyah ya. Pernah ditahzir juga beliau. Sekelas Imam Al-Bukhari ya, diasingkan beliau padahal ulama besar ya, apalagi kita gitu kan. Ya. Karena fitnah tahzir ini, Pak, yang selampangan ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, juga terkadang terjadi ya ada terjadi juga di masa lampau gitu. Dan ini bisa Bapak baca ya tentang kisah Imam Al-Bukhari ditahzir dan diboikot oleh orang-orang yang ada hasad kepada beliau. Ini bukan masalah pendapat, Pak ya, masalah pendapatan karena murid beliau banyak gitu kan. Nah, jadi ada kecemburuan, ada hasad ya sehingga beliau dituduh dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab-kitab beliau ini sangat banyak sekali, di antaranya yang disebutkan dalam syarah ini musannafatuhu, tulisan-tulisan beliau. Katsirun min kutubil Muzani mafqudatun. Kebanyakan dari kitabnya Imam Al-Muzani ini hilang, Pak. Ya, tidak tercetak gitu. Wa qad asyara ila ba'dihha al-mutarjimuna lah. Ya, sebagian ya penterjemah itu maksudnya yang mengumpulkan tulisan-tulisan tangan atau makhtutat beliau menunjukkan kepada sebagian daripada buku beliau. Maka yang ada sekarang itu sebagian aja, ternyata banyak buku beliau yang hilang. Min kutubihi, dan di antara kitab-kitab beliau, buku-buku beliau yang pertama judulnya Ifsadut Taqlid, rusaknya taklid gitu ya. Jadi beliau termasuk yang tidak setuju dengan taklid. Ya. Jadi taklid ini pada dasarnya, Pak, ya tidak dibenarkan pada dasarnya gitu. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi taklid itu diperbolehkan inda darurah, ketika darurat. Karena taklid itu apa, Pak? Taklid itu maksudnya adalah seseorang mengambil suatu pendapat tanpa tahu alasannya, dalilnya kan gitu. Itu yang taklid. Jadi Imam Al-Muzani ini punya kitab judulnya Ifsadut Taqlid, rusaknya taklid. Kemudian yang kedua, Al-Amru wa Nahyu ala ma'na Syafi'i. Perintah dan larangan ya yang sesuai dengan atas makna dari perkataan Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab Imam Syafi'i seperti Al-Um gitu ya atau Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i
terkadang memerintahkan dan melarang. Apa makna perintah dan larangan Imam Syafi'i ini dijelaskan oleh muridnya Imam Al-Muzani ini. Karena beliau adalah murid senior Imam Syafi'i, tentu lebih paham tentang perkataan dari Imam Asy-Syafi'i itu. Kemudian yang ketiga, at-targhibu fil ilmi, motivasi dalam menuntut ilmu. Jadi beliau punya buku motivasi juga ya, yang judulnya adalah at-targhibu fil ilmi. Kemudian yang keempat, beliau punya kitab hadis, Pak, kumpulan hadis yang namanya Al-Jami'ul Kabiru, kumpulan hadis ya dalam bentuk besar gitu ya, dalam bentuk yang lebih banyak gitu, yang lebih besar. Kemudian juga judul kitab beliau Al-Jami'us Shaghir. Seperti Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti juga punya kitab judulnya Al-Jami'us Shaghir ya, Lis-Suyuti. Kemudian beliau juga punya kitab yang berjudul Al-Jami'us Shaghir. Kemudian yang keenam, judul kitab beliau Ad-Daqaiqu wal Aqarib. Nah, ini adalah buku tentang tazkiyatun nafs ya, yang menjelaskan tentang ya bagaimana cara seseorang mensucikan hatinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, inilah kitab yang akan kita bahas ini, Pak, ya. Syarhus Sunnah wa huwa kitabun hadza, yaitu kitab kita ini ya, kitab yang akan kita bahas ini. Kemudian beliau juga punya kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yang judulnya Al-Mabsutu fil Furu', ya. Al-Mabsut itu secara bahasa artinya sesuatu yang dibentangkan ya, yang dibentangkan dalam masalah furu', yaitu masalah fikih. Kemudian juga buku fikih beliau judulnya Al-Mukhtasarul Kabir, ringkasan fikih ya yang cukup tebal gitu ya. Kemudian juga judul buku beliau Al-Mukhtasarus Shaghir ya, ringkasan namun lebih kecil gitu. Kemudian yang ke-11 Mukhtasarul Mukhtasar ya, mukhtasar ringkasan dari ringkasan lagi. Al-Masyhur yang dikenal dengan judul buku Mukhtasarul Muzani, mukhtasar atau ringkasan fikihnya Imam Al-Muzani ini. Nah, ini ya diantara kitab-kitab fikih ya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan banyak kitab-kitab beliau yang lainnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam kitab Manaqibus Syafi'i gitu ya. Ini bisa dirujuk kitab di kitab ini tentang biografi lengkapnya Al-Imam Al-Muzani ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan beliau diwafatkan? Nah, Annal Muzani ini kita ringkas saja Pak ya karena mengenai waktu, bahwa bosnya Imam Al-Muzani ini mata sanata arba'in wa sittina wa mi'atain. Beliau itu wafat pada tahun 200 ya 64 Hijriah. Wa yuqalu, kemudian ada juga pendapat ulama sejarah juga mengatakan wa kana banu sab'in wa thamanin. Beliau ketika meninggal itu berusia 87 tahun. Wa shalla alaihi al-Abbasu ibnu Ahmad ibnu Tulun. Kemudian yang menyolatkan beliau, yang menjadi imam pada salat jenazahnya Imam Al-Muzani ini adalah Al-Imam Asy-Syaikh Al-Abbas bin Ahmad bin Tulun. Ini bisa dibaca di akhir daripada mukadimah ini kita ringkas saja. Jadi kita simpulkan ya, kena mengingat waktu ya, bahwa bosnya Imam Al-Muzani ini nama kunyahnya siapa Bang? Abu Ibrahim. Nama aslinya adalah Ismail gitu ya. Nah, kemudian beliau ini dilahirkan pada tahun 175 Hijriah, kemudian diwafatkan tahun 200 ya 264 Hijriah. Jadi berapa waktu lama usia beliau Bang? Ya 80 berapa? Ya 87. Kalau di sini 87 ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah salah seorang ulama ya yang paling kenal tentang Imam Syafi'i. Jadi buku beliau Syarhus Sunnah ini adalah menjelaskan tentang akidah beliau. Jadi bagaimana akidah beliau ini nyambung dengan akidahnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini mengambil akidah daripada guru beliau Imam Malik. Imam Malik mengambil akidah daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' mengambil akidah daripada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibn Khattab. Dan dia tentu mengambil akidah dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi akidah ini punya sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Jadi sanadnya Pak bersambung, muttasil ya. Bisanadin muttasilin ilan Nabi SAW. Jadi bukan akidah yang kaleng-kaleng. Jadi akidah salaf ini Pak
akidah yang menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena mengingat waktu, kita cukupkan dahulu sampai di sini ya muqaddimah pembahasan kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.